alhamdulillah membantu banget. Jadi sekolah gratis, terus nambahin buat sehari-hari, buat membantu ekonomi, alhamdulillah. Kita menggratiskan bagi lansia dengan syarat sangat mudah, membawa KTP saja dan nanti akan kita lakukan pendataan ya. Sekarang digulirkan lagi KJP Plus dan itu jadi sebenarnya sudah berjalan begitu ya dari kami ya. Nah, Abang Empo setuju nggak nih kalau pendidikan anak itu penting banget buat masa depannya? Makanya, pemerintah menetapkan wajib belajar 12 tahun dengan tujuan dan harapan agar setiap anak Indonesia bisa menyelesaikan pendidikan dengan layak. Di Jakarta, kebijakan ini diterjemahkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan program Kartu Jakarta Pintar Plus. Melalui program ini, anak-anak diharapkan tetap dapat bersekolah tanpa terhalang kesulitan dana. Lewat KJP Plus, Pemprov DKI Jakarta turut andil di tengah kebutuhan belajar tanpa membebani keluarga. Di masa kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung telah menggelontorkan dana sebesar 1,61 triliun rupiah untuk KJP Plus tahap 2. Di mana dana tersebut untuk disalurkan kepada sekitar 707.000 siswa yang tersebar di Jakarta dari jenjang SD hingga SMA atau sederajat. Saudara-saudara sekalian, kemarin saya sudah menandatangani KJP Plus tahap kedua sesuai dengan keputusan Gubernur nomor 805 tahun 2025 tentang besaran dan penerima bantuan sosial biaya pendidikan tahap kedua tahun anggaran 2025. Program ini merupakan kelanjutan dari penyaluran Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus. Tapi KJP Plus ternyata memberikan manfaat lebih dari itu loh Abang Po. Salah satunya memberikan kesempatan kepada pelajar Jakarta untuk bisa menikmati liburan gratis yang berkualitas lewat wisata edukasi di Jakarta. Halo Abang Po Jakarta, selamat datang kembali di Cerita Jakarta, karena Jakarta selalu punya cerita. Sebagai orang Jakarta nih Abang Empo pasti sudah tahu banget kan dengan kartu KJP Plus atau Kartu Jakarta Pintar Plus. Kartu ajaib yang dimiliki oleh para pelajar Jakarta ini memiliki syarat yang mudah banget untuk mendapatkannya, yaitu hanya terdaftar menjadi keluarga prasejahtera. Mungkin kalian taunya KJP Plus ini bisa digunakan untuk pendidikan dan transportasi aja ya, tapi ternyata lebih dari itu. KJP bisa digunakan oleh para pelajar Jakarta untuk datang ke berbagai wisata edukasi Jakarta yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, yang saya gembira sekaligus pada waktu itu kan kami ingin siswa-siswa ini bisa lihat Taman Mini, lihat Ancol, lihat Monas, lihat museum, lihat Ragunan. Alhamdulillah sekarang semuanya bisa dilihat. Yang lain-lain kecuali Taman Mini sepenuhnya memang kewenangan pemerintah Jakarta. Taman Mini ini kewenangannya pemerintah pusat di Kementerian Sekretaris Negara. Dan hari ini aku berada di tempat favoritnya orang Jakarta, yaitu di Taman Marga Satwa Ragunan. Halo, kamu namanya siapa nih? Namanya Nabil, Kak. Nabil, aku lihat-lihat kamu pegang kartu KJP. Berarti tadi masuk sini pakai kartu KJP. Benar. Pakai kartu KJP nggak sih? Pakai. Tadi aku masuk pakai kartu KJP, gratis lagi. Kesini pakai kartu Jakarta Pintar. Jadi kita masuk sini tinggal tunjukin aja ke petugas yang jaganya.
Tapi gimana ya regulasi untuk mereka pemegang kartu KJP Plus untuk masuk ke sini? Gampang atau ribet ya? Langsung aja yuk kita langsung tanya ke ahlinya. Let's go! Kartu Jakarta Pintar ya, digulirkan sekitar awal tahun ini ya kalau nggak salah. Tapi sebelumnya kita juga sudah membebaskan untuk pemegang KJP ya. Sebelumnya kan belum plus ya, tapi bagi pemegang KJP sudah free. Selain pemegang KJP juga kita menggratiskan bagi lansia dengan syarat sangat mudah, membawa KTP saja dan nanti akan kita lakukan pendataan ya. Sekarang digulirkan lagi KJP Plus dan itu jadi sebenarnya sudah berjalan begitu ya dari kami ya. Ya seperti pengunjung biasa, ya, tunjukkan saja kartu KJP, kemudian kami akan memverifikasi datanya dan langsung bisa di tap ya, masuk ya, free. Ya ini tentu saja kayak semacam promosi ya. Jadi ini menjadi satu daya tarik yang tersendiri, terutama pemegang KJP. Para pelajar ini mereka akan datang karena itu udah tahu itu free, jadi banyak sekali kunjungan wisatawan, terutama pelajar ya yang pemegang KJP. Namun demikian memang tidak boleh digunakan oleh selain pemegang KJP ya. Ada juga mungkin keluarganya pegang KJP itu tidak boleh yang atas nama pemegang pemilik KJP tersebut. Liburan menjadi lebih hemat dan seru jika ada kartu KJP Plus di tangan ya Bang Po. Lebih hebatnya lagi nih, bisa digunakan di berbagai lokasi wisata juga loh. Abang Po, kalau misalnya tadi kita tuh udah denger langsung ya penjelasan dari Humas dari Taman Marga Satwa Ragunannya ini, gimana sih pengalamannya mereka? Yuk langsung aja kita tanya-tanya mereka di sini. Let's go! Selain ke Ragunan sini, kalian udah pernah pakai KJP-nya ke tempat wisata lain belum? Pernahnya ke museum sih Kak, museum. Kayak misalkan museum sejarah gitu, itu pasti udah kalau pakai kartu KJP itu udah pasti gratis. Pernah sih sekali ke Monumen Nasional pakai kartu KJP ini sekali. Monumen Nasional contohnya kayak naik ke atas Monas bisa, terus Taman Mini bisa. Intinya dengan KJP Plus bisa wisata kemanapun objek wisata yang dikelola Pemprov DKI Jakarta. Nah Abang Empok, mumpung lagi di Ragunan nih, kita lihat yuk seperti apa sih Ragunan sekarang. Sekarang aku lagi ada di salah satu spot yang lagi viral banget nih binatangnya. Apalagi kalau bukan kapibara. Binatang yang gak cuma anak-anak aja yang suka, tapi juga orang dewasa. Kenapa sih bisa kayak gitu? Lihat dong bagaimana dia menggemaskannya. Karena mungkin biasanya kita ngelihat cuma di TV atau sosial media aja. Tapi di sini kita bisa lihat in real life kapibara yang lucu banget. Let's go! Yang sekarang lagi tren, kita punya namanya jogging track ya. Nah, kayaknya masyarakat Jakarta sudah mulai beralih ke olahraga ya, karena memang lifestyle-nya sudah berubah. Sekarang lebih suka berolahraga, menjaga pola hidup sehat ini sekarang menjadi hal yang penting ya. Nah, setiap hari kami membuka jogging track yang tentu saja tidak ada biaya tambahan ya, selain tiket masuk itu sendiri. Dan ini menjadi tempat yang favorit bagi pengunjung, terutama yang pengen olahraga. Adanya di Danau Ragunan. Nah,
kita sekarang udah tambah satu lagi, jadi ada 2 danau yang kita jadikan sebagai daerah jogging track ya. Kemudian satu lagi ada wahana malam juga, kita ada Night at Ragunan Zoo yang dibuka setiap malam minggu. FYI nih Abang Po, Taman Marga Satwa Ragunan ini sudah berdiri sejak tahun 1966 loh. Which is sudah sekitar 59 tahun ya menjadi ruang edukasi dan konservasi di Jakarta. Mereka itu sistemnya kayak open zoo gitu dan memperlihatkan seperti berada di habitat aslinya. Di mana itu? Tentunya di Pusat Primata Smutser. Banyak hal yang bisa pelajar eksplor di Taman Marga Satwa Ragunan ya Bang Po. Salah satunya di Pusat Primata ini. Kalau buat pengunjung biasa, masuk sini harus membayar tiket lagi. Beda nih dengan pelajar pemegang KJP Plus, tetap gratis. Ya tentu saja kita mendorong positif ya, karena KJP ini tujuannya adalah untuk memfasilitasi pelajar-pelajar yang punya prestasi, terutama prestasi akademis. Dan kita senang sekali Ragunan ini sebagai pusat penelitian, pendidikan. Silakan melihat ini, Ragunan ini adalah sebagai laboratorium alami yang isinya makhluk hidup ya. Ini sangat jarang kita menjumpai tempat wisata dengan keanekaragaman hayati, apalagi kalau mau melihat di alam kan susah ya. Ini cukup ke Ragunan saja, nanti bisa melihat satwa-satwa yang asli yang memang adanya di hutan tapi kita rawat di kebun binatang. Di sini pelajar dapat belajar langsung dari sumbernya. Bisa melihat bagaimana perilaku primata memahami kebiasaan makan mereka dan menyadari bahwa setiap makhluk hidup punya peran penting dalam ekosistem. Selain itu, di sini juga pelajar bisa belajar tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mencegah kepunahan satwa liar. Ya, intinya sih Ragunan itu ada 3 atau 4 fungsi penting ya. Yang pertama sebagai tempat konservasi satwa, yang kedua sebagai pusat penelitian dan pendidikan, yang ketiga sebagai tempat wisata atau rekreasi, dan yang keempat sebagai daerah resapan air, fungsi green area, blue area. Blue area itu kenapa kita sebut blue area, karena di Ragunan ini banyak pepohonan yang bisa memproduksi oksigen. Cerita Jakarta, sekarang aku lagi ada di dalam gua orang utan. Ini tuh bener-bener kayak dibuat sedemikian rupa kayak gua aslinya, dan dibuat kaca-kaca besar biar kita tuh bisa lihat langsung nih habitat aslinya dari orang utan itu. Tentunya, pengalaman belajar ini mampu melatih pelajar untuk lebih peduli, peka, dan berempati terhadap makhluk hidup lainnya ya, Abang Po. Program KJP Plus bukan hanya tentang bantuan pendidikan bagi para pelajar. Lebih dari itu, manfaatnya juga dirasakan oleh orang tua. Ada rasa lega, ada rasa syukur, karena beban biaya pendidikan kini terasa lebih ringan. Adanya KJP Plus bikin saya jadi kalau misalkan kurang biaya bisa dibeli dari KJP gitu. Misalkan kita kayak keperluan sekolah yang kurang-kurang, nah kita bisa nambah-nambahnya tuh dari KJP. Menurut saya manfaatnya banyak sekali ya, banyak terutama kayak yang belum pernah ke Ragunan pakai biaya sendiri bisa pakai kartu KJP ini. Abang Po, kalau dari tadi kita udah nanya-nanya pelajar yang memegang kartunya, gimana kalau sekarang kita cobain tanya
orang tua. Apakah mereka juga anaknya mendapatkan kartu KJP Plus? Yuk kita tanya. Merasa terbantu nggak sih dengan adanya kartu KJP ini? Bantu sekali Bu, sangat bantu. Bisa buat sembako juga soalnya, sembako anak-anak. Iya, setiap bulannya kan dia dapat 250. Nah 150-nya itu buat sembako bisa, kan sembako itu 126. Terus yang 100-nya bisa ditarik buat jajan dia. Alhamdulillah membantu banget. Jadi sekolah gratis, terus nambahin buat sehari-hari, buat membantu ekonomi. Alhamdulillah bermanfaat banget karena kan untuk membantu juga gitu buat kebutuhan sekolah dia, kayak buku, baju, seragam, apa pokoknya buat kebutuhan dia gitu. Biasanya kalau misalnya porsinya sendiri, dana yang masuk ke sini tuh diperbolehkan untuk apa-apa aja. Misalnya dia kayak peralatan sekolah tuh sama uang buat jajan dia, tuh sama kebutuhan dia kan dapat sembako tuh 126 itu udah ada semua susu, beras, daging, ayam, sama telur. KJP-nya dipakai untuk bayar sekolah SPP, bisa diambil uang 100, ada sisanya masih buat kebutuhan anak-anak, dari beli sepatu, buku, alat tulis, terus membantu untuk beli susu, makan, segala macem. Di balik pentingnya program Kartu Jakarta Pintar, terselip harapan dari para orang tua agar program ini terus berjalan dengan lancar. Semoga kedepannya gubernur kita bisa mencairkan mengasih program KJP-nya tepat waktu agar kita bisa menikmatinya Kak. Kedepannya seperti itu, karena program KJP ini sangat membantu anak-anak yang membutuhkannya gitu Kak. Makasih buat Bapak Gubernur, khususnya buat Pemprov DKI Jakarta udah buat KJP, itu sangat membantu buat anak-anak gitu. Pokoknya makasih banget buat Bapak Gubernur. Ya, terima kasih juga untuk Bapak Gubernur dan wakilnya Bapak Rano Karno ya, yang sudah luar biasa nih Kak. Untuk program KJP-nya kita sangat berterima kasih atas dukungannya untuk anak-anak kita sekarang ini Kak. Nah Abang Bo, kita tadi sudah mendengar ya penjelasan dari Humas dari Ragunan, bahkan si pemanfaatnya sendiri yaitu pelajar, orang tua gitu. Nah tentang si KJP Plus-nya ini, ternyata dengan adanya KJP Plus ini sangat membantu ya para pelajar yang ada di DKI Jakarta, dan tentunya juga orang tua yang sangat terbantu juga dengan adanya dana untuk pendidikan anaknya. So Abang Po, sampai berjumpa di Cerita Jakarta selanjutnya. Bye-bye!